Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini orang Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini di rumahnya Bapak Yoyon yang barusan telah berjalan dan udah selesai menjalankan jamiah tahlil atau tahlilan. Kita semua ini udah menjalankan tahlilan. Tahlilan itu maknanya beribadah. Karena tahlilan itu mendoakan orang yang udah mati dan mendoakan yang masih hidup. Kita semua ini udah melakukan ibadah. Kita semua ini ibadah yang tidak terasa adalah berdoa atau berkirim doa untuk saudara kita, untuk kerabat kita, untuk orang tua kita, untuk khususnya orang muslim. Itu pun ibadah. Ibadah itu bukan sholat saja, bukan sodako jariah, amal jariah saja, bukan zakat fitrah, dan bukan zakat, dan bukan naik haji saja, bukan berkorban saja. Ibadah-ibadah itu bermacam-macam ragam. Tidak ada yang tahu seberapa banyaknya. Benar atau tidak para jamaah? Pada malam hari ini kita ini sedang melakukan ibadah. Ibadahnya itu mendoakan orang yang udah mati dan mendoakan orang yang masih hidup. Kita semua ini sedang berjalan tentang rasa keimanan kita. Kita ini sedang diuji dengan rasa keimanan kita. Badan saya sehat, lalu rasa imannya berjalan, lalu kuat. Berarti kita bisa menghadiri di rumahnya Bapak Yoyon. Bila rasa keimanannya tidak kuat, walaupun sehat pun tidak akan bisa berangkat, tidak akan bisa menghadiri.
Karena rasa keimanan-keimanannya itu tidak ada. Kalau rasa keimanan-keimanan itu ada, pasti menghadiri di rumahnya Bapak Yoyon. Di rumahnya Bapak Yoyon ini akan membahasnya tentang di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati itu judulnya Jaljulku. Jaljulku itu maknanya jim jaberja jaganane manusianya lamati Gusti Allah gawe dalan. Jim paseju junjungan atine manusianya lam tesid ing perjalanan jalan. Kapaseku maknanya ujung. Jadi kita semua ini pada malam hari ini ujung-ujungnya itu adanya ing rasa. Karena kita semua ini yang hadir di sini ini karena rasa. Bila tidak ada rasa, dipastikan tidak hadir. Bila ada rasa, dipastikan hadir. Karena di dalam jim jaberja jaganane manusianya. Jaganane manusianya itu adanya ing rasa. Rasa itu adanya di dalam alif jarei ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Warnanya itu ada ing rasa. Rasa ini dari Sang Pencipta atau Gustinya. Karena kita semua ini ada ing rasa. Rasa itu ada ing Gustihnya. Ing Gustihnya itu ada ing diri umat manusianya itu masing-masing. Karena kita semua ini rasa hidup dari Sang Pencipta. Rasa sehat dari Sang Pencipta. Rasa kemuliaan atau rasa ketenangan itu dari Sang Pencipta. Jadi kita semua ini yang harus kita pegang itu adanya ing rasa. Karena di dalam jim jaberja jaganane manusianya itu adanya ing rasa. Rasa terhadap Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena Sang Pencipta itu udah ada di dalam diri kita. Karena diri kita ini ada ing rasa. Rasanya itu ada di diri Sang Pencipta. Karena rasa hidup dari Sang Pencipta, rasa senang dari Sang Pencipta, rasa bahagia atau rasa sengsara itu dari Sang Pencipta semua. Kita hidup ini adanya ing rasa. Rasa hidup dari Gusti. Lalu dilanjutkan dengan lam mati. Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah telah membuat jalan terhadap umat manusia semua. Gusti Allah membuat jalan kehidupan-kehidupan di dalam dunia ini untuk umat manusia. Jalan umat manusianya itu ada dua. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kehidupan dan jalan kematian. Semuanya dua semua. Karena Sang Pencipta itu menakdirkan terhadap umat manusia. Seluruh umat manusia di dalam dunia ini ada dua macam perjalanannya. Ada hidup, pasti ada mati. Ada bahagia, pasti ada sengsara. Di dalam dunia ini semuanya ada dua semua. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi jalan-jalan itu bermacam-macam beragam. Jalan umat manusia, jalan perbuatan-perbuatannya itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya. Jalannya dua. Kadang baik, kadang tidak. Karena umat manusia itu dilahirkan di dalam dunia ini, baru lahir itu membawa catatan-catatannya. Yaitu catatan amal baik dan catatan amal buruk. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan
benar. Karena umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya, catatannya itu amal baik dan amal buruk. Perbuatan pun ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Jadi kita semua ini ada dua unsur semua. Hidup pasti ada mati, sehat pasti ada sakit. Ada yang giat, ada yang tidak. Ada yang berangkat, ada yang tidak. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini yang berangkat ini mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Gusti. Karena kita semua ini mencarinya, yaitu rasa barokah. Kita semua ini tentang ibadah apapun itu mencarinya rasa barokah. Ibadah sholat itu yang dicari rasa barokah. Walaupun ibadah sholat itu untuk indiri umat manusianya itu masing-masing, bukan untuk diri orang lain. Ibadah puasa pun untuk indirinya, bukan untuk orang lain. Tapi yang dituju itu adalah rasa barokahnya. Menginginkannya itu adalah rasa barokahnya. Kita semua ini yang hadir di sini ini mencarinya barokah, bukan mencarinya nama atau mencarinya yang lain. Jamiah tahlil ini tujuan yang utamanya itu adalah ibadah. Ibadah itu yang dituju untuk kita semua ini adanya ing rasa barokah. Rasa barokah itu adanya di dalam jimpaseju, junjungan atine manusianya. Junjungan atine manusianya itu terhadap para jamaah ini saya akan bertanya. Junjungan atine manusianya itu terhadap siapa para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini jawabannya benar dan 100. Junjungan atine manusianya itu terhadap Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan lam tazid ing perjalanan jalan. Setiap umat manusia itu memiliki perjalanan semua. Titel apapun memiliki perjalanan semua. Titelnya Nabi memiliki perjalanan. Titelnya sahabat memiliki perjalanan. Titelnya para aulia atau para imam atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam. Itu semuanya memiliki perjalanan semua. Tapi yang saya anehkan itu umat manusia zaman-zaman sekarang perjalanannya itu terhadap Sang Pencipta sebenarnya. Tujuan yang utamanya yang dijunjung itu Sang Pencipta, jangan ke makhluk, jangan ke benda. Cuman zaman-zaman sekarang kebanyakannya junjungan atine manusianya itu kebanyakannya ke sebuah makhluk dan ke sebuah benda. Itu kebanyakannya khususnya orang Islam. Karena bila umat manusia yang dijunjung itu sebuah benda atau sebuah makhluk, berarti penafsirannya itu kurang pas dan kurang benar. Karena kebanyakan umat manusia zaman-zaman sekarang, bila orang yang berziarah haji ke tanah Mekah mengharapkannya, keinginannya itu junjungannya yaitu terhadap yang dituju yang paling utama, yaitu makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW
dan sebuah bendahnya itu adalah sebuah Ka'bah. Sebenarnya umat manusia di dalam lam tajid ing perjalanan jalan, sebenarnya itu yang dipegang itu sebenarnya dal jaberda, dal kecil, dal jaberda, dal besar. Dal kecilnya yaitu ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Dal besarnya ing manusahnya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Cuman kebanyakan orang yang dijunjung tinggi-tinggikan bila tidak berziarah haji entar Islamnya tidak sempurna. Berarti itu penafsiran kurang pas. Kesempurnaan itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran. Kesempurnaan itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran. Bukan di sebuah benda, bukan di sebuah makhluk. Bila khususnya orang Islam, bila tidak berziarah haji ke sana, entar keislamannya tidak sempurna. Itu yang saya membingungkan. Karena kesempurnaan itu hanya Allah yang tahu. Lalu adanya itu di dalam hati, di dalam pikiran. Kesempurnaan itu sebenarnya adanya ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Ing manusahnya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Itulah yang paling sempurna keislamannya. Bukan ke Ka'bah, bukan ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakan orang Islam itu menjalankannya bila tidak berziarah haji ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ke Ka'bah ada di kota Mekah, entar keislamannya tidak sempurna. Berarti penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena umat manusia itu sebenarnya di dalam kapaseku, maknanya ujung. Yang paling ujung itu sebenarnya itu terhadap Sang Pencipta, terhadap Gustine, terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Jangan ke sebuah makhluk, jangan ke sebuah benda. Cuman kebanyakan orang Islam menginginkannya yaitu ke sebuah makhluk dan ke sebuah benda. Ke sebuah makhluknya itu menginginkan syafaat-syafaatnya. Dan sebuah benda itu Ka'bah. Dia bilang khususnya orang Islam, Ka'bah itu tempatnya Baitullah, tempatnya Gusti Allah. Bila Gusti Allah bertempat tinggal, manggon di tempat Mekah itu, di Ka'bah itu, berarti Gusti Allah itu makhluk. Gusti Allah itu makhluk atau tidak para jamaah? Dipastikan Gusti Allah itu bukan makhluk. Gusti Allah itu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu gaib, tidak ada yang tahu. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama adanya Gusti itu. Nama pun dinyatakan oleh seluruh umat manusia. Karena Sang Pencipta itu bisa ada karena manusia. Manusia bisa ada oleh Sang Pencipta. Jadi kita semua ini saling membutuhkan dengan Sang Pencipta dan manusia. Manusia butuh Sang Pencipta butuh umat manusia. Bila Sang Pencipta menciptakan makhluk, berarti Sang Pencipta. Bila Sang Pencipta tidak menciptakan makhluk, berarti tidak Sang Pencipta. Karena yang dibilang Sang Pencipta itu menciptakan makhluk. Sang Pencipta itu tidak ada wujudnya,
tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya. Tapi kebanyakan orang dia bilang, musola tempatnya Baitullah, masjid tempatnya Baitullah, Ka'bah tempatnya Baitullah. Berarti bila penafsiran itu seperti itu, berarti kurang pas dan kurang benar. Aslinya Sang Pencipta itu ada ing diri kita ini. Contohnya, kalau beribadah sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ada'al lillahi ta'ala. Gusti Allah itu diadakan oleh kita, cuman hanya nama, bukan wujud. Sholat di musola seperti itu, sholat di masjid seperti itu, sholat di Ka'bah juga seperti itu. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, kiblat umat manusia atau kiblat orang Islam itu adanya di mana para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini menjawabnya benar dan 100. Karena umat manusia, kiblat itu aslinya ada di diri Sang Pencipta, bukan ke Ka'bah. Sholat itu madepnya kemanapun boleh. Ke barat boleh, ke timur boleh, ke selatan boleh, ke utara boleh. Contohnya di kota Mekah, yaitu di Ka'bah. Itu di 4 penjuru itu semuanya melakukan ibadah. Tapi itu kiblatnya itu jangan ke Ka'bah. Bila ke Ka'bah berarti umat manusianya itu menyembah sebuah benda. Bendanya itu sebuah batu. Jadi sholat kita itu kiblatnya jangan ke Ka'bah niatnya. Sholat kita ini kiblatnya terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam sholat itu, contohnya tadi sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ada lillahi ta'ala. Gusti Allah ini diadakan oleh kita. Namanya. Jadi hati kita, pikiran kita ini jangan robah. Jangan robah ke sebuah benda, bendanya itu Ka'bah. Sebenarnya di dalam kitab Nurjati mengajarkan dan menerangkan di dalam huruf dal jaberda, dal kecil, dal jaberda, dal besar. Ing manusianya aja robah saking Gusti Allah, ing manusianya aja robah saking datnya Gusti Allah. Jadi hati, pikiran, jasad kita ini jangan robah saking Gusti Allah. Yang benar seperti itu. Kiblatnya jangan ke sebuah benda. Lalu dilanjutkan dengan alif jaber a, ing atase Gusti. Segala sesuatu tentang ibadah itu yang mengatasi itu adalah Gusti, bukan seorang makhluk. Makhluk itu titel apapun tidak bisa mengatasi tentang hablum minallah atau hablum minanas. Karena di dalam kitab Nurjati, alif jaber a ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, hablum minallah atau hablum minanas. Titel apapun tidak bisa mengatasinya. Titelnya Nabi tidak bisa. Titelnya para sahabat tidak bisa. Titelnya para aulia tidak bisa. Titelnya para imam juga tidak bisa. Titelnya para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau habaib, atau orang awam juga tidak bisa. Titelnya kesultanan, atau titelnya para raja, atau titelnya para presiden tidak bisa mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Urusan hablum minallah tidak bisa, urusan hablum minanas tidak bisa. Saya contohkan, seorang presiden bisa enggak mengatasi
di lain daerah negaranya para jamaah? Dipastikan tidak. Itu urusan hablum minanas. Apalagi mengatasi urusan hablum minallah. Urusan hablum minallah itu adanya yang tercipta itu adalah sang pencipta. Karena urusan hablum minallah yang mengatasi segala sesuatu itu adalah sang pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Nabi tidak bisa, siapapun tidak bisa. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Seorang nabi bisa enggak mengatasi daerah Indonesia para jamaah? Tidak bisa. Dipastikan tidak bisa. Itu daerah Indonesia, apalagi seluruh dunia. Mengatasi di antara daerah-daerahnya juga tidak bisa. Titel apapun. Saya kasih contoh titelnya para alim ulama lah yang dekat. Para alim ulama yang ada di kota Cirebon bisa enggak mengatasi segala sesuatu di Jawa Tengah para jamaah? Tidak bisa. Dipastikan tidak bisa. Cuman yang saya membingungkan, umat manusianya itu bisa mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, khususnya hablum minallah. Karena yang banyak bisa diatasi kata-kata para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Itu yang bisa mengatasi urusan-urusan hablum minallah. Bila melakukan ibadah-ibadah entar sekian derajatnya, lalu melakukan kebaikan-kebaikan sekian derajatnya. Itu yang saya membingungkan. Padahal kalau ditanya terhadap dirinya, kalau ditanya seorang para alim ulama atau habaib atau kiai atau gus-gus atau buya-buya, ditanya kebaikannya seberapa derajatnya, keburukan seberapa derajatnya. Bila ditanya seperti itu, pasti tidak bisa. Karena yang bisa itu adalah alif jabar a, ing atasi Gusti. Yang bisa itu adalah Gusti Allah. Yang bisa itu ada Tuhannya. Yang bisa itu ing saking Gustine. Yang bisa itu adalah Sang Pencipta. Karena seluruh alam dunia ini yang mengatasi ini adalah Sang Pencipta. Bukan para nabinya, bukan para sahabatnya, bukan para auliyahnya, bukan para alim ulamanya, kiainya, ustadznya, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau orang awam. Yang bisa mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Hanya sekedar menjalankan. Karena yang diperintahkan terhadap nabi-nabinya, terhadap utusan-utusannya, yaitu umat manusianya itu untuk menjalankannya adalah iman, takwa, tawakal. Iman itu meyakini. Takwa itu menjalankan perintah. Tawakal itu menjalankan perintah-perintahnya di dalam ketekunan-ketekunannya. Itu di dalam kebaikan-kebaikannya. Karena umat manusianya ini ada yang membawanya rasa baik, ada yang membawanya rasa tidak baik. Umat manusia entar besok itu yang dibawa itu adalah rasa perbuatannya. Perbuatannya itu ada dua. Rasa perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dibawa. Kita semua ini sedang menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Karena di dalam kitab Nurjati
tergantung ing kawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunianya atas perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar mendapatkan pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya. Entar besok itu permohonan-permohonan itu adanya di dalam dunia, bukan entar nanti-nanti. Karena umat manusianya itu yang bisa bermohon itu adanya di dalam dunia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena umat manusia bisa bermohon itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini adanya di dalam dunia kuncinya. Kalau besok itu adanya pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatannya. Jadi kunci umat manusia adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Bila ada seorang manusia yang bilang, entar nanti mendapatkan berokah sekian, entar nanti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sekian, itu jangan dipercayai. Karena kenikmatan-kenikmatan itu adanya ing alam dunia, adanya khususnya badan umat manusia. Karena besok itu kenikmatan-kenikmatan roh, bukan jasadnya. Kalau jasad itu milik alam, kalau roh itu milik Gusti. Karena terciptanya makhluk namanya manusia di dalam kitab Pansurip Sejatining Urip, yang pertama kali itu adanya di dalam kandungan. Karena terciptanya pertama kali umat manusia di dalam dunia ini di dalam kandungan, waktu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita semua ini turunan-turunan dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Terciptanya adanya di dalam dunia. Kita semua ini terciptanya dari cairan, getih, daging, lalu disifat bentuk manusia, lalu dikasih roh. Lah roh itu dari Gusti, bukan dari alam. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini. Bila kenikmatan-kenikmatan entar besok seperti di dalam dunia ini, jangan dipercayai. Karena kenikmatan-kenikmatan roh itu tidak ada yang tahu, siapapun. Yang tahu itu adalah Gusti. Karena roh itu yang megang Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena roh itu yang megang itu Gusti, bukan umat manusia. Bila jasad umat manusianya itu dari alam. Jadi kita semua ini entar kembali ke alam. Bila udah waktu-waktunya, udah ditakdirkan umat manusia di dalam dunia ini, lalu kiamat kubro seluruh alam semesta, tidak ada kehidupan-kehidupan di dalam dunia ini. Lalu jasadnya ini mati atau hidup para jamaah? Lah kalau mati itu rohnya bersatu atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Jadi kita ini harus berpikir kenikmatan-kenikmatan umat manusianya itu aslinya itu adanya di dalam dunia, merasakannya manis di dalam dunia, getir di dalam dunia, bahagia di dalam dunia, sengsara di dalam dunia. Karena sayanya masih hidup. Jasad ini yang merasakan itu di dalam dunia, bukan nanti-nanti entar besok. Benar atau tidak para jamaah? Bila ada seseorang yang bilang entar besok, bila udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan-kehidupan di dalam dunia ini.
Lalu entar kalau udah dikumpulkan di alam mahsyar, entar umat manusianya itu entar dihidupkan lagi seperti di dalam dunia. Itu jangan dipercayai. Karena entar besok itu yang menanggung beban itu perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini adalah roh, bukan jasadnya. Saya kasih contoh, perbuatan baik itu yang menggerakkan itu jasad ini roh atau tidak para jamaah? Dipastikan roh. Roh itu menggerakkan hati, menggerakkan pikiran. Contohnya pada malam hari ini dari rumah ke rumahnya Bapak Yoyon ingin menghormatinya. Ini dari hati dan pikiran digerakkan oleh roh untuk menghadiri. Berarti yang menggerakkan jasad ini adalah roh dan hati dan pikiran. Jadi kita semua ini pada malam hari ini sedang berbuat kebaikan-kebaikan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan pula. Bila umat manusia berbuat keburukan-keburukan di dalam dunia ini, entar mendapatkan keburukan-keburukannya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Entar besok yang dimintai pertanggungjawabannya itu apakah jasadnya, apakah rohnya para jamaah? Dipastikan roh. Karena yang menggerakkan jasad ini adalah roh melalui hati dan pikiran. Berbuat baik karena hati dan pikiran. Berbuat buruk karena hati dan pikiran. Yang menggerakkan itu adalah roh. Roh itu dari Gusti. Entar besok yang dimintai pertanggungjawabannya itu adalah roh, bukan jasadnya. Bila ada orang yang bilang, entar besok, entar umat manusianya itu diciptakan seperti alam dunia. Itu salah kaprah. Karena entar besok itu adalah roh, bukan jasad. Jangan berpikirnya seperti alam dunia. Dengan sergenjet hati menginginkan sate, entar datang sate. Menginginkan perempuan cantik, entar datang perempuan cantik. Menginginkan bekakan ayam, entar ingin bekakan ayam itu datang. Tapi ininya nggak ada bekakan ayamnya nih. Jadi segala sesuatu itu keinginan-keinginan di dalam dunia ini tidak sesuai entar besok. Entar besok itu tergantung Gusti. Bila ada orang yang bilang, entar umat manusianya itu bila di surgawi, entar mendapatkan 70 midadari. Itu kata siapa? Karena umat manusianya itu, bila umat manusia seperti di dalam dunia ini memiliki nafsu-nafsu seperti itu salah besar. Di dalam kitab Nurjati itu tidak ada midadari. Karena semuanya umat manusia di dalam dunia ini bila udah mati, itu jasadnya tidak bisa ikut ke sana. Adanya di dalam dunia. Alam dunianya udah dilebur tanpa kerana. Nah, kehidupan-kehidupan di sana, contohnya di alam mahsyar, alam pertimbangan atau surga neraka, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah Gusti. Entar besok umat manusia dikumpulkan di alam mahsyar itu bukan jasadnya, tapi roh-roh seluruh umat manusia. Lalu berjalan di alam pertimbangan. Lalu penentuan-penentuan umat manusianya itu adanya di situ. Apakah di surga, apakah di neraka. Karena umat manusia asal usulnya
umat manusianya itu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa itu terciptanya di dalam surga. Nabi Adam alaihi salam itu di dalam surga itu belum tahu makannya apa. Karena diciptakan waktu di dalam surgawi itu Nabi Adam alaihi salam itu belum sempurna. Lalu dia berpesan sang pencipta itu, "Hei Adam, kamu jangan mendekati nafsu." Itu di dalam kitab Nurjati. Tapi kalau di kitab-kitab lain itu jangan mendekati pohon khuldi. Tapi kalau di kitab Nurjati janganlah mendekati nafsu. Karena Nabi Adam alaihi salam itu karena berduaan dengan Siti Hawa hampir saja melakukan nafsu. Lalu Gusti Allah itu menghentaknya terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu terengahlah Nabi Adam itu di tenggorokannya. Kaget kalau bahasa Cirebonnya. Jadi kekhawatiran sang pencipta itu hampir terjadi. Nabi Adam alaihi salam mau melakukan nafsu di dalam surgawi itu. Padahal oleh sang pencipta itu udah diwanti-wanti. Tapi namanya makhluk. Justru yang diwanti-wanti itu serba penasaran. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah kalau para jamaah ini paham. Kalau yang diwanti-wanti jangan ke situ, malahan zaman-zaman sekarang itu langsung ingin mencoba. Tapi kalau sah sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sah, itu di mana? Entar repot. Nabi Adam alaihi salam itu hampir melakukan nafsu. Lalu Gusti Allah itu menghentaknya. Lalu timbullah memanik. Lalu ke Siti Hawa itu timbullah buah dada. Jadi maksudnya kalau di dalam kitab Nurjati buah khuldi itu, buah-buah itu namanya perbuatan, khul itu ucapan, dibuktikan bahwa sang pencipta itu menciptakan makhluk udah sempurna. Melalui pelanggaran Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Setelah hampir melakukan nafsu itu, lalu bentuk wujudnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu sempurna. Ada memanik, itu tenggorokan, ada buah dada. Berarti udah sempurna sang pencipta menciptakannya. Kalau dulu waktu Nabi Adam belum melanggar, itu belum ada memanik, belum ada buah khuldi. Nabi Adam itu diciptakan di dalam surgawi itu belum pernah makannya apa. Belum ada yang tahu. Di dalam kitab Nurjati tidak menerangkan tentang itu. Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam surgawi itu tidak memakan secep air pun, secep makanan apapun. Belum pernah. Karena di dalam surgawi itu belum ada yang jualan ayam atau pisang. Belum ada. Jadi kita semua ini di dalam surgawi entar besok pasrahkan saja terhadap sang pencipta. Karena yang mengatur itu sang pencipta, bukan umat manusia. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusianya bisa mengatur surgawi. Benar atau tidak para jamaah? Yang bisa mengatur surgawi itu kebanyakannya orang-orang yang bertitel, orang-orang yang memiliki pangkat, orang-orang yang berilmu.
kebanyakannya, tapi tidak keseluruhannya. Kita semua ini perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini, entar pembalasan-pembalasannya itu dipasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Kalau umat manusianya itu jeli, yang bilang surga adanya begini, begitu, neraka adanya begini, begitu, umat manusianya udah ada yang kesana tidak. Kalau udah mati, para jamaah, kan udah adanya di dalam kubur semua. Semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai ke kita semua. Jadi kita semua ini bila perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Karena besok itu yang mendapatkan nikmat adalah roh. Yang mendapatkan sengsara adalah roh, bukan jasadnya. Karena surga-surga umat manusia itu adalah jasadnya bila di dalam dunia ini. Surga manusianya itu di dalam dunia ini adanya di dalam jasad. Karena di dalam jasad kita ini merasakan manis, merasakan asin, merasakan kasih sayang, merasakan sengsara. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, surganya umat manusia khususnya itu jasad, itu adanya di dalam dunia. Kalau surganya roh itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini adanya rasa. Rasanya itu ada di rasa perbuatan, bukan rasa ucapan. Jadi kita semua ini, para jamaah ini, yang utama ini, yang diutamakan ini adalah rasa perbuatan, jangan rasa ucapan. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini yang bisa ikut ke sana itu bukan rasa ucapan, tapi rasa perbuatan. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini jawabannya benar terus. Karena kebenaran-kebenaran umat manusia itu adanya di mana para jamaah? Berarti para jamaah ini tidak tahu. Rasa kebenaran-kebenaran itu umat manusianya itu adanya di rasa perbuatan, bukan rasa ucapan. Karena segala sesuatu umat manusia melakukan ibadah, contohnya pada malam hari ini, contohnya sodako jariyah, amal jariyah. Di depan saya ini ada pisang, di depan saya ini ada air minum warnanya coklat. Di depan saya ada air minum putih, 1 gelas aqua. Tapi dipandang terus, saya ingin minum karena sayanya haus. Boleh enggak para jamaah? Iklan. Alhamdulillah, dahaga saya ini udah lega. Karena oleh tuan rumahnya udah disediakan air putih. Pas sayanya ini haus. Lalu saya ingin minum. Jadi saya minum. Semenjak awal dipandang terus. Jadi lama-kelamaan saya kepengen minum.
Ini air putih ini termasuknya sodakoh jariyah. Pisang juga sodakoh jariyah. Jadi kita semua ini melakukan sodakoh jariyah. Jadi yang entar ikut ke sana, entar besok, itu apakah rasa perbuatan, apakah rasa pisangnya para jamaah? Dipastikan rasa perbuatan. Karena segala sesuatu umat manusia, contohnya bersodakoh jariyah, amal jariyah, untuk ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah sholat, seperti sodakoh jariyah, amal jariyah. Antara yang ikut itu adalah rasa. Rasa itu ada di dalam perbuatan. Lah, perbuatannya itu adanya di mana para jamaah? Perbuatannya itu sebenarnya adanya di dalam hati, di dalam pikiran kita. Karena hati kita ini harus ikhlas menjalankan perbuatan-perbuatannya. Sodakoh jariyah, amal jariyah, atau ibadah-ibadah yang lain, itu semuanya yang mengatasi itu adalah Gusti. Karena di dalam nun pasenu ing petunjuk ing saking Gusti nih, yang berkuasa di dalam dunia ini, Gusti Allah telah menunjukkan bahwa sayalah yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia dan alam semesta ini, makhluk-makhluknya atau alam dunianya. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini sekedar menjalankan saja. Karena kita semua ini umat manusia, makhluk, tidak bisa mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah atau hablum minanas. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Antar yang paling ujung-ujung, yang paling terakhir itu, antar yang mengatasi itu adalah Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Karena waktunya udah lama, udah ujung-ujung terakhir, karena waktunya udah hampir 1 jam, jadi kita ini akan mengakhiri tausiah atau ceramah-ceramah di rumahnya Bapak Yoyon. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan barokah dan mendapatkan faidah kang bagusnya, yang mulianya. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya ini manusia. Kalau manusianya itu kadang benar, kadang tidak ing perjalanannya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.